Pernah melihat seseorang berusia 70-an atau 80-an melangkah masuk ke ruangan dengan penuh keyakinan. Mereka tidak berjalan terseret. Mereka tidak mencari pegangan. Sebaliknya, mereka melangkah dengan kekuatan, keseimbangan, dan tujuan. Anda mungkin bertanya-tanya, apa rahasianya? Apakah karena mereka rajin olahraga? Karena faktor keturunan? Tapi kenyataannya lebih sederhana dan lebih kuat daripada yang dibayangkan kebanyakan orang. Semuanya dimulai dari dalam, dari nutrisi yang memberi tenaga pada setiap langkah kita. Sekarang bayangkan, Anda bangun besok pagi dengan kaki yang tidak nyeri, tanpa kram tiba-tiba, tanpa rasa berat di paha, tanpa rasa takut jatuh hanya karena ingin bangkit dari kursi. Itu bukan mimpi, itu sangat mungkin, asalkan tubuh Anda mendapatkan dukungan yang tepat. Dan hari ini Anda akan mengetahui 7 vitamin dan mineral paling penting yang dapat mengubah cara kaki Anda bergerak, menopang, dan membuat Anda tetap aktif setiap hari. Selamat datang di Senior Fit Indonesia. Saluran tempat usia bukan akhir dari kekuatan, tapi awal dari ketahanan. Jika Anda berusia 60 tahun ke atas, atau merawat orang tua yang Anda cintai, maka channel ini akan membantu Anda tetap sehat, kuat, dan mandiri dengan tips kesehatan berbasis riset dan mudah diterapkan. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan tips penting dari kami setiap minggu. Dan tuliskan di kolom komentar, Anda sedang menonton dari mana hari ini. Sekarang, mari mulai dari pondasi kekuatan kaki, dan mungkin vitamin yang paling sering diremehkan. 1. Vitamin D. Sahabat otot yang sering terlupakan. Mari mulai dengan sebuah kisah. Helen, seorang nenek berusia 72 tahun dengan 4 cucu, sangat menyukai berkebun. Dia bisa menghabiskan berjam-jam merawat mawar, berlutut, berjalan, mengangkat karung tanah, tanpa merasa lelah. Tapi sesuatu mulai berubah. Suatu pagi di musim semi, saat dia membungkuk mengambil alat berkebun, dia kesulitan berdiri. Lututnya lemas, keseimbangannya goyah. Awalnya dia pikir itu hanya kelelahan, tapi kelemahan itu terus berlanjut dan memburuk. Bukan radang sendi, bukan hanya faktor usia. Ternyata penyebabnya adalah kekurangan vitamin D yang diam-diam terjadi. Mengapa vitamin D sangat penting? Selama ini kita tahu vitamin D penting untuk tulang. Tapi ternyata vitamin D juga sangat penting untuk otot, terutama otot kaki. Vitamin D membantu meningkatkan kekuatan otot dengan mendukung sintesis protein, menjaga keseimbangan dan koordinasi dengan melindungi serat otot cepat, meningkatkan komunikasi antara saraf dan otot agar respons kaki cepat dan akurat, mengurangi peradangan otot, mengurangi rasa sakit dan kaku. Penelitian dari Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism menunjukkan bahwa lansia dengan kadar vitamin D cukup memiliki kekuatan otot kaki yang lebih baik, keseimbangan yang lebih stabil, dan risiko jatuh yang lebih rendah. Kalau kaki Anda sering terasa lemah, tidak stabil, atau sulit bergerak cepat, mungkin yang kurang adalah vitamin D. Mengapa lansia sering kekurangan vitamin D? Ini mengejutkan, tapi sebagian besar orang lanjut usia mengalami kekurangan vitamin D tanpa menyadarinya. Alasannya, kulit semakin kurang efisien dalam menghasilkan vitamin D seiring usia. Lebih sedikit waktu di luar ruangan. Penggunaan tabir surya, meskipun penting, juga menghalangi sinar UV yang diperlukan untuk sintesis vitamin D. Akibatnya, tulang kehilangan kepadatan, otot kaki menyusut, kaku, dan sulit bergerak. Risiko patah tulang meningkat. Cara mendapatkan vitamin D yang cukup. Kabar baiknya, ini bisa dipulihkan mulai hari ini. Berikut caranya. Sinar matahari. Cukup 15-30 menit paparan sinar matahari langsung ke lengan dan kaki setiap hari. Waktu terbaik, pagi atau sore hari, lebih lembut untuk kulit. Makanan kaya vitamin D. Ikan berlemak. Salmon, sarden, makarel. Kuning telur. Produk susu atau susu nabati yang difortifikasi. Jamur, terutama yang terkena sinar matahari,
Suplemen. Lansia biasanya membutuhkan 800-1.000 IU per hari. Bila sudah kekurangan, dokter bisa menyarankan dosis lebih tinggi sementara waktu. Tes darah sederhana dapat mengetahui apakah Anda kekurangan. Kalau Anda sering bangun pagi dengan paha nyeri, kaki gemetar, atau kehilangan keseimbangan mendadak, jangan langsung menyalahkan usia. Periksa kadar vitamin D Anda dulu. 2. Kalsium. Fondasi dari kaki yang kuat. Sekarang mari kita bahas mineral yang semua orang tahu, tapi tidak semua benar-benar pahami. Saat Anda mendengar kata kalsium, mungkin yang langsung terpikir adalah tulang. Itu benar. Kalsium adalah kerangka utama dari sistem rangka Anda. Tapi ada satu hal penting yang sering diabaikan. Kalsium juga sangat penting untuk gerakan otot. Setiap kali Anda melangkah ke depan, berdiri dari kursi, naik tangga, menjaga keseimbangan, otot Anda membutuhkan ion kalsium untuk bisa berkontraksi dan relaksasi dengan benar. Jika tubuh Anda kekurangan kalsium, kaki Anda bisa mengalami kram mendadak, gerakan terasa lambat dan berat, kesulitan menopang berat badan, gemetar atau kehilangan keseimbangan. Apa yang terjadi jika kekurangan kalsium? Bagi lansia, kekurangan kalsium bisa menjadi sangat berbahaya. Akibatnya antara lain osteoporosis, tulang menjadi rapuh dan mudah patah, kram otot terutama saat malam, penurunan kekuatan dan mobilitas kaki. Satu langkah kecil yang salah, satu terpeleset, bisa berarti patah tulang pinggul, bulan-bulan pemulihan, bahkan kehilangan kemandirian. Dan itu bukan hanya soal patah tulang. Tulang yang lemah menyebabkan postur melemah, otot kaki kehilangan tenaga, dan hidup yang harus dijalani lebih hati-hati dari seharusnya. Sumber kalsium terbaik untuk lansia. Untuk menjaga kekuatan tulang dan otot kaki, Anda perlu amila buah 200 mg kalsium per hari. Sumber makanan yang baik meliputi susu, yogurt, keju, sayuran hijau seperti kal, bok choy, tahu, ikan sarden kalengan dengan tulangnya, almond, susu nabati yang difortifikasi, seperti susu kedelai atau almond. Jika Anda memiliki intoleransi laktosa atau pola makan terbatas, suplemen kalsium bisa membantu. Tapi ingat, selalu padukan kalsium dengan vitamin D. Vitamin D membantu penyerapan kalsium, sementara kalsium memperkuat tulang. Mereka bekerja sebagai tim. Catatan penting. Terlalu banyak kalsium dari suplemen bisa berdampak negatif. Batu ginjal, kalsifikasi pembuluh darah, gangguan pencernaan. Jadi sebaiknya cukupkan dari makanan dan gunakan suplemen dengan dosis wajar atas arahan dokter. Dan satu hal lagi, tetap aktif bergerak. Tanpa gerakan, asupan kalsium saja tidak cukup untuk memperkuat tulang Anda. Cobalah jalan kaki, latihan beban ringan, senam peregangan, tai chi atau yoga. Aktivitas ini merangsang pembentukan tulang dan mengirimkan kalsium langsung ke tempat yang dibutuhkan, yakni kaki Anda. Pernahkah Anda mengalami kram betis tiba-tiba yang membuat Anda berhenti berjalan? Itu mungkin bukan sekadar dehidrasi. Itu mungkin sinyal tubuh Anda bahwa kadar kalsium sedang rendah. 3. Vitamin B12. Penghubung otot dan otak yang sering terlupakan. Sekarang mari kita bahas sesuatu yang sering tidak disadari oleh lansia. Anda bisa memiliki otot yang kuat. Anda bisa memiliki tulang yang sehat. Tapi jika saraf Anda tidak bekerja dengan baik, kaki Anda tidak akan bergerak sebagaimana mestinya. Setiap gerakan, setiap langkah yang Anda ambil, dimulai dari sinyal listrik di otak Anda. Sinyal ini kemudian mengalir melalui saraf tulang belakang dan menuju kaki Anda. Dan vitamin yang memastikan sinyal tersebut kuat, cepat, dan tepat sasaran adalah vitamin B12. Mengapa vitamin B12 sangat vital? Vitamin B12 menjaga kesehatan sistem saraf Anda. Ia mempertahankan mielin, lapisan pelindung yang menyelimuti saraf Anda. Tanpa cukup B12, mielin mulai rusak. Sinyal saraf melambat, koordinasi menurun, keseimbangan terganggu, dan yang mengkhawatirkan, banyak lansia kekurangan B12 tanpa mengetahuinya. Mengapa?
Karena penyerapan vitamin B12 bergantung pada asam lambung dan protein khusus bernama intrinsic factor, seiring bertambahnya usia. Produksi asam lambung menurun. Penggunaan obat lambung seperti antasida semakin umum. Akibatnya, tubuh tidak bisa menyerap B12 dengan optimal, meskipun Anda makan cukup. Tanda-tanda kekurangan B12 yang harus diwaspadai. Kesemutan di kaki atau telapak kaki. Kaki terasa berat, lambat, seperti terputus dari tubuh. Sering kehilangan keseimbangan, cepat lelah setelah berjalan sebentar, kabut otak, pelupa, atau kesulitan konsentrasi. Kabar baiknya, kekurangan B12 sangat mudah diatasi, dan efeknya bisa sangat signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang memperbaiki kadar B12 mereka mengalami keseimbangan dan koordinasi yang membaik, penurunan kesemutan dan rasa berat di kaki, peningkatan energi dan kepercayaan diri saat berjalan. Bagaimana mendapatkan vitamin B12, terutama ditemukan pada makanan hewani, daging, terutama hati, ikan dan kerang laut sangat tinggi B12. Telur, produk susu, yogurt, keju. Jika Anda vegetarian, vegan, atau memiliki masalah penyerapan, Anda bisa menggunakan sereal atau susu nabati yang diperkaya B12, suplemen B12 yang larut di bawah lidah. Suntikan B12 dari dokter bila diperlukan. B12 adalah salah satu vitamin paling aman untuk dikonsumsi. Kelebihannya akan dibuang melalui urin. Kalau Anda ragu, mintalah dokter memeriksa kadar B12 Anda melalui tes darah sederhana. Jika kaki Anda terasa lamban, seperti tidak terhubung dengan tubuh, jangan tunggu sampai jatuh. Periksa B12 Anda. Karena pesan otak hanya sekuat saluran yang menyampaikannya. 4. Magnesium and kalium. Penyelamat otot yang diabaikan. Bayangkan ini, Anda sedang berbaring santai di tempat tidur, tubuh sudah mulai rileks dan siap tidur. Tiba-tiba, kram tajam menusuk betis Anda. Anda langsung terbangun, memegangi kaki, mencoba meluruskan otot yang terasa kaku dan sakit. Apakah Anda pernah mengalaminya? Kram kaki di malam hari adalah sinyal paling jelas bahwa tubuh Anda mungkin kekurangan magnesium. Mineral penting yang mengatur cara otot bekerja, beristirahat, dan pulih. Tapi banyak orang tidak menyadari peran penting magnesium. Magnesium bukan hanya untuk mencegah kram. Ia penting untuk setiap langkah yang Anda ambil. Peran magnesium dalam kesehatan kaki. Magnesium membantu mengatur kontraksi dan relaksasi otot, menenangkan sinyal saraf yang berlebihan, mendukung produksi energi dan daya tahan otot. Ketika tubuh Anda kekurangan magnesium, Anda bisa merasakan otot terasa kaku dan tegang, sindrom kaki gelisah, restless leg syndrome, cepat lelah meski hanya aktivitas ringan, pemulihan lambat setelah berjalan atau berdiri. Bayangkan magnesium seperti dirigen dalam orkestra, mengatur agar otot kaki Anda bekerja tepat waktu, sinkron, tanpa spasem atau getaran. Mengapa lansia sering kekurangan magnesium? Karena magnesium sangat mudah terkuras akibat stres kronis, obat-obatan umum seperti diuretik dan antasida, pola makan rendah sayuran hijau, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Akibatnya, gejala seperti kelelahan, kram, dan ketidakseimbangan muncul secara perlahan, dan seringkali disalahartikan sebagai proses penuaan biasa. Tapi kabar baiknya, peningkatan magnesium dapat memberikan efek hampir seketika. Penelitian menunjukkan bahwa menambah asupan magnesium dapat mengurangi frekuensi kram otot, meningkatkan kualitas tidur, menambah ketahanan kaki, menenangkan otot yang sering berkedut. Cara mendapatkan magnesium secara alami. Makanan tinggi magnesium, antara lain, biji labu, kacang almond dan mete, sayuran hijau, bayam, kale, sawi, kacang hitam, biji-bijian utuh, oat, beras merah, alpukat. Anda juga bisa mempertimbangkan suplemen magnesium, terutama jenis magnesium sitrat atau glisinat, yang lebih mudah diserap dan lebih ramah untuk pencernaan. Namun selalu utamakan dari makanan alami terlebih dahulu. Makanan utuh juga mengandung serat, antioksidan, dan nutrisi tambahan lain yang mendukung otot dan tulang.
Berapa kebutuhan magnesium harian? Wanita lansia, sekitar 320 mg per hari. Pria lansia, sekitar 420 mg per hari. Dan jangan lupakan pergerakan. Olahraga ringan seperti jalan kaki atau peregangan akan membantu magnesium bekerja lebih baik di otot Anda. 5. Kalium, penjaga keseimbangan dan otot yang stabil. Kalium sering dikaitkan dengan pisang, tapi tahukah Anda, peran kalium jauh lebih besar dalam menjaga kekuatan kaki daripada yang Anda kira. Kalium mengatur keseimbangan cairan dalam sel otot, yang memungkinkan otot berkontraksi dan rileks dengan lancar. Tanpa cukup kalium, Anda mungkin merasakan kram pagi hari di betis atau telapak kaki. Kaki terasa gemetar saat berdiri lama. Sulit mengangkat kaki, langkah lambat atau cepat lelah. Apakah Anda pernah berjalan sebentar lalu merasa kaki seperti jeli? Itu bisa jadi tanda kekurangan kalium. Yang lebih serius, kadar kalium rendah mengganggu sinyal dari otak ke otot, memperlambat reaksi, merusak keseimbangan, dan meningkatkan risiko jatuh. Kalium dan tulang kaki selain mendukung otot, kalium juga membantu melindungi tulang. Caranya, kalium menetralkan asam dalam tubuh yang bisa merusak jaringan tulang. Dengan begitu, struktur tulang kaki tetap kuat dan risiko patah tulang, terutama pinggul dan paha, berkurang. Jadi, kalium adalah pelindung diam-diam bagi kekuatan otot dan tulang Anda. Sumber kalium terbaik bukan cuma pisang, banyak makanan lain yang tinggi kalium. Ubi jalar, alpukat, bayam dan sayuran hijau, kacang-kacangan dan lentil, jeruk dan jus jeruk, yogurt, kentang panggang dengan kulitnya. Faktanya, kentang panggang ukuran sedang memiliki lebih banyak kalium dibanding pisang. Berapa kebutuhan kalium harian? Wanita, sekitar 2.900 mg per hari. Pria, sekitar 3.549 per hari. Sebagian besar orang bisa memenuhinya melalui makanan saja. Tapi jika Anda memiliki penyakit ginjal atau sedang minum obat tekanan darah tinggi, konsultasikan dengan dokter sebelum menambah asupan kalium. Karena kelebihan kalium bisa berbahaya dalam kondisi tertentu. Mari kita jeda sejenak. Karena pada titik ini Anda mungkin mulai menyadari sesuatu yang penting. Keseimbangan, kemampuan melangkah, kekuatan kaki Anda, bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang apa yang terjadi di dalam tubuh Anda. Kalau Anda pernah merasa frustrasi karena mudah lelah, kesulitan berdiri, atau takut kehilangan kemandirian, Anda tidak sendirian, tapi kabar baiknya ada harapan. Anda kini sudah tahu 5 nutrisi paling penting untuk kekuatan kaki. Vitamin D, kalsium, vitamin B12, magnesium, kalium, dan kita belum selesai. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas 2 vitamin terakhir yang sering dilupakan, namun memegang peran besar dalam koordinasi, kekuatan, dan ketahanan kaki lansia. A. Vitamin K, penggarah kalsium, yang diam-diam penting. Sekarang mari kita bahas sebuah vitamin yang jarang disorot, padahal memiliki peran penting dalam kekuatan kaki. Tanpa vitamin ini, kalsium, vitamin D, dan magnesium, Anda bisa tersesat ke tempat yang salah. Kalsium bukan hanya harus dikonsumsi, ia harus diarahkan ke tempat yang tepat, yaitu ke dalam tulang. Dan yang mengatur arahnya adalah vitamin K. Bayangkan vitamin K seperti seorang polisi lalu lintas dalam tubuh Anda. Ia mengatur agar kalsium tidak menumpuk di pembuluh darah yang bisa menyebabkan pengerasan arteri, sendi yang menyebabkan kaku dan nyeri, jaringan lunak yang bisa menyebabkan peradangan. Sebaliknya, vitamin K membantu mengarahkan kalsium masuk ke tulang, khususnya tulang panjang di kaki Anda. Bagaimana vitamin K menguatkan kaki? Vitamin K mengaktifkan protein khusus bernama osteokalsin. Protein ini mengikat kalsium pada matriks tulang, menjadikannya lebih padat, lebih kuat, lebih tahan terhadap patah. Dan tak kalah penting, vitamin K juga membantu mencegah peradangan di sendi, terutama pada lutut dan pinggul. Jika Anda sering bangun dengan lutut yang kaku,
atau merasa nyeri setelah duduk lama. Vitamin K bisa jadi solusi yang selama ini Anda lewatkan. Vitamin K juga membantu koordinasi dan keseimbangan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa vitamin K mendukung kekuatan dan keseimbangan otot, terutama pada lansia. Ia membantu mengatur aliran kalsium di dalam sel otot, memastikan kontraksi otot terjadi dengan cepat dan stabil. Ini sangat penting untuk menghindari gerakan yang lamban atau kehilangan keseimbangan yang bisa menyebabkan jatuh. Sumber terbaik vitamin K ada dua jenis utama. Vitamin K1 banyak terdapat pada sayuran berdaun hijau, bayam, kale, Swiss chard, sawi, Brussels sprouts. Vitamin K2 ditemukan pada makanan fermentasi dan produk hewani. Natto, kedelai fermentasi khas Jepang. Keju tua, kuning telur, hati ayam atau sapi. Vitamin K2 lebih tahan lama dalam tubuh dan sangat efektif dalam mengarahkan kalsium ke tulang. Cara mudah menambah asupan vitamin K. Tambahkan 1 mangkuk tumis bayam ke menu makan siang. Makan telur dan keju sebagai bagian dari sarapan. Coba natto atau sayur fermentasi beberapa kali seminggu. Catatan penting. Jika Anda sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, bicarakan dulu dengan dokter sebelum menambah asupan vitamin K. Karena vitamin ini dapat mempengaruhi pembekuan darah. 7. Vitamin B6. Penopang otot dan saraf, yang terlupakan vitamin B6 atau piridoksin. Seringkali dilupakan, tapi bagi lansia, vitamin ini adalah salah satu kunci untuk menjaga kekuatan dan energi kaki. Mengapa? Karena B6 membantu memproduksi neurotransmitter, pembawa pesan dari otak ke otot, mendukung proses pembentukan otot dari protein, membantu pembentukan sel darah merah yang membawa oksigen ke otot, mengurangi peradangan dan nyeri otot, menambah daya tahan saat beraktivitas fisik. Apa yang terjadi jika kekurangan B6? Kaki Anda bisa terasa lemah, meski hanya melakukan aktivitas ringan, mati rasa atau kesemutan, lambat pulih setelah berjalan atau berdiri, berat seperti menyeret beban. Lebih dari itu, refleks bisa melambat, koordinasi menurun, bahkan suasana hati bisa terganggu. Sangat umum pada lansia, terutama karena penurunan penyerapan nutrisi akibat usia, penggunaan obat-obatan jangka panjang, pola makan yang kurang seimbang, makanan kaya vitamin B6, daging, ayam dan kalkun, ikan salmon dan tuna, pisang, kentang, kacang Arab, chickpeas, sereal fortifikasi. Berapa kebutuhan harian B6? Wanita lansia, sekitar 1,5 mg per hari. Pria lansia, sekitar 1,7 mg per hari. Vitamin ini larut dalam air, artinya tubuh tidak menyimpannya dalam jumlah banyak. Asupan rutin sangat penting. Jika perlu, suplemen B6 dapat digunakan, tetapi hindari dosis tinggi jangka panjang karena dapat menyebabkan gangguan saraf. Penutup, 7 vitamin untuk kaki yang lebih kuat dan hidup yang lebih mandiri. Sekarang Anda telah mengenal vitamin D, memperkuat otot dan keseimbangan. Kalsium, memperkuat tulang dan gerakan otot. Vitamin B12, menguatkan sinyal saraf dan koordinasi. Magnesium, mencegah kram dan mempercepat pemulihan. Kalium, menjaga kontraksi otot dan struktur tulang. Vitamin K, mengarahkan kalsium ke tempat yang tepat. Vitamin B6, mendukung komunikasi saraf otot dan energi. Nutrisi ini bukan hanya membantu kaki Anda bergerak. Mereka menjaga kemandirian, kepercayaan diri, dan kualitas hidup Anda. Karena yang terpenting bukan hanya menambah usia dalam hidup, tapi menambah kehidupan dalam usia Anda. Apa yang bisa Anda lakukan mulai hari ini? Tinjau kembali pola makan harian Anda. Tambahkan 1 sumber vitamin baru setiap minggu. Konsultasikan dengan dokter soal tes darah dan suplemen. Dan yang paling penting, mulailah dari langkah kecil tapi konsisten. Jika video ini membantu Anda, jangan lupa klik like untuk dukung channel ini. Komentari, vitamin mana yang ingin Anda coba mulai hari ini? Klik subscribe dan aktifkan notifikasi untuk tips kesehatan alami lainnya setiap minggu. Anda berhak untuk tetap kuat, tetap tegak, dan tetap mandiri setiap hari.
Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Pilihan Sehat.